Bella guys. Jadi apa sih yang akan aku buat di video ini, akan aku bahas di video ini. Jadi yang akan aku bahas adalah apa yang harus aku lakukan setelah aku sampai di Thailand pada saat pertama kali aku kesini untuk study. Jadi apa yang harus aku lakukan seperti registrasi, pembayaran, dan lain-lain gitu guys. Nah, langsung saja, tidak usah bertele-tele. Jangan lupa sebelumnya like dulu videonya, like, dan juga bagi yang belum subscribe channel aku, dan tinggalkan komentar untuk ide-ide video selanjutnya gitu, bantu aku, terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke listnya. Ini aku udah siapkan kerpean supaya tidak ada yang terlewat guys. Jadi yang pertama after arrival, oh ya yang pertama itu flight penerbangan. Jadi karena aku tinggalnya di Jawa Timur, waktu itu aku terbang dari Surabaya guys. Nah masalahnya tidak ada direct flight atau nggak ada langsung dari Indo ke Thailand tuh nggak ada. Jadi waktu itu aku transit di Kuala Lumpur di Malaysia. Ya berangkat dengan siapa? Sendirian guys. Jadi aku benar-benar sendirian. Dan modal apa ya, modal tulisan-tulisan di dinding itu, tulisan-tulisan di dinding ya itulah. Jadi modalnya kayak gitu. Jadi ya nekat aja, dan yang penting yakin dengan bawaan yang banyak gitu kan, sendirian guys. Terus kalau kalian mau berangkat dari Jakarta juga bisa. Kalau dari Jakarta ada direct flight, jadi kalau dari Jakarta bisa terbang langsung ke Thailand gitu kan. Jadi itu bedanya. Sebenarnya aku kemarin ada dua pilihan, transit di Jakarta atau transit di Kuala Lumpur. Jadi aku pilih transit di Kuala Lumpur, lebih menantang ya kan. Ayo lanjut ke apa nih? Sekarang ini lagi musim panas guys, di sini mulai musim panas ya. Panas banget guys. Oke guys, sekilas info leader. Lanjut, yang pertama adalah urus registrasi apartemen. Jadi karena nyampe, pertama kok langsung urus registrasi. Jadi yang pertama itu kan nyampe di bandara sini kan guys. Nah itu langsung ke kan udah minta bantuan temen senior atau seniorku untuk apa namanya booking rumah gitu, booking apartemen gitu kan, room maksudnya. Nah terus ya udah naik taksi kasih aja gambarnya atau kasih aja Google Map gitu. Taksinya tuh bisa bahasa Inggris guys. Kalau misal biasanya mangkal di bandara itu pasti bisa bahasa Inggris. Dan jangan khawatir guys, walaupun aku kecil kayak gini ya guys, walaupun aku kecil kayak gini aja loh, aku berani naksi sendiri guys. Jadi kalian itu juga harus kayak gitu guys, harus berani guys. Soalnya di sini tuh nggak bakal diculik kok guys. Jadi kriminalitasnya di sini tuh lebih rendah gitu lah. Penjahat kayak gitu tuh nggak ada gitu loh guys. Aman. Oke. Lanjut ke urus registrasi apartemen kan. Nah itu di situ kita ketemu kayak housekeepernya, jadi bukan pemiliknya, soalnya apartemennya kan jelas gede gitu kan. Jadi pemiliknya ya paling cuma nunggu setoran bulanan gitu kan. Jadi urus registrasi apartemen ada tiga hal yang harus diurus, yaitu yang pertama kontrak. Jadi nulis kontrak kayak namanya siapa, terus kontraknya ini beda-beda per apartemen, ada yang minimal 3 bulan, ada yang minimal 6 bulan, minimal 1 tahun, sama aja kan kayak gitu kan, kayak gitu guys. Tapi bayarnya tuh gak langsung 1 tahun gitu guys, bedanya kayak gitu. Jadi kontraknya tuh 1 tahun tapi bayarnya tetap per bulan guys. Jadi ya nggak berat lah untuk kita. Tapi karena kayak gitu makanya ada syarat lain, yaitu semacam deposit gitu guys. Depositnya itu kalau nggak salah 6.000 baht gitu guys, sekitar segitu. Jadi waktu aku kesini itu aku bawa uang pertama kali ya, aku bawa uang 20 juta guys. 20 juta itu kalau dirupiahkan itu udah rupiah gitu. Jadi 20 juta rupiah kalau dibatkan itu gimana? Nah itu bayangkan aku bawanya itu uang cash guys, uang cash. Jadi dompet itu tebel, tapi itu tuh gak sampai berdompet-dompet gitu, cuman satu dompet itu muat gitu. 20 juta itu kalau ditukar sama baht, soalnya aku tukarnya pakai 1000 baht gitu kan. 20 juta itu berarti sekitar berapa ya, 50 ribuan lah, 50 ribuan baht. Kok 50 ribuan, 50 baht, 50 kali 1000-an baht itulah. Terus habis itu ya udah kan aku gitu kan, 6.000 tinggal gitu kan. Terus habis itu ada itu bayar kan, habis itu ada urus kayak pasportnya, jadi kayak fotokopi paspor ya, sama aja lah kalau di Indo kan fotokopi KTP gitu kan, buat dikasih ke Pak RT. Kalau ini enggak gitu kan. Ya udah gitu aja. Terus ya udah habis urus registrasi itu paling nggak sampai 1 jam guys. Habis itu langsung masuk ke room kita, ya packing and packing dan rebahan gitu kan. Soalnya perjalanannya dari Surabaya ke sini ya, dari Surabaya ke sini itu seingatku aku ngambil pesawat jam 6 pagi, jam 6 berangkat terus dari Surabaya, terus
sama transit 1 jam di Kuala Lumpur. Nah, itu totalnya nyampe sini jam 12 kan, jam 12 siang nyampe sini. Jadi ya 6 jam lah ya rebahan, tapi aku nggak rebahan guys. Jadi habis unpack langsung aku keluyuran guys. Ngapain? Cari makan guys, kelaparan. Enggak, jadi aku jalan-jalan gitu kan, ketemu sama anak-anak Indo, masih anak-anak Indo. Jadi itu waktu itu aku berangkat hari Sabtu apa hari Minggu gitu guys, Minggu kayaknya. Jadi ya udah harus ketemu sama anak-anak Indo gitu kan, ya udah jalan ke deket-deket aja gitu. Ntar takut hilang, ntar nyasar lagi, belum hafal jalan. Terus habis itu kan hari Senin nih guys. Nah hari Senin ini ngapain? Hari Senin ini aku ketemu dengan Acan. Acan itu apa? Kalau masih ingat, kalau udah nonton videoku, Acan itu adalah dosen. Jadi orang sini tuh ngasih apa namanya, kayak misal kita kalau di Indo Pak Guru, Pak dosen gitu ya. Kalau di sini manggilnya Acan gitu. Jadi kayak sama kayak Pak dosen, Bu Guru, Bu dosen, sama kayak gitu. Jadi bukan namanya. Jadi kalau misal nama Acanku itu Acan Pawini gitu. Jadi manggilnya tuh Acan Pawini gitu. Kalau di Indo kan nggak mungkin Bu dosen Bella. Wih, Bu dosen Bella. Bercanda. Lanjut ke udah meet Acan, jadi kayak say hi, kalau punya apa namanya oleh-oleh ya kasih. Kalau waktu itu kayaknya aku kasih apa ya, aku lupa guys, kasih apa ya, aku lupa, kayaknya babi kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya itu guys. Terus habis itu oke, lanjut guys, habis itu kita masuk hari Senin kan. Nah itu kemarin hari Minggu aku jalan-jalan gitu kan, ada yang senior gue yang kasih kayak welcome party gitu, senior Indo kayak gitu kan, kenalan gitu kan. Terus besoknya hari Senin langsung produktif guys, jadi langsung registrasi. Nah registrasinya ada gak begitu banyak sih kataku, soalnya 2 hari itu udah kelar gitu guys, jadi nggak ribet. Padahal aku tuh udah worry banget, jadi aku udah kayak khawatir banget bakal ribet gitu kan. Jadi aku bawa sertifikat TOEFL, semuanya itu aku bawa guys. Padahal itu sebenarnya nggak dibutuhkan, soalnya kita kan udah ngirim kan waktu pendaftaran. Nah itu mereka udah percaya kayak gitu. Jadi ya registrasinya tuh cuman butuh fotokopiannya doang sebenarnya. Jadi fotokopi dan dilegalisir. Jadi maksudnya legalisir ini apa? Masa TOEFL sertifikat dilegalisir gitu kan. Nah legalisirnya itu cuman dicoret pakai tinta biru. Tinta biru itu maksudnya kayak bolpen standar, nggak ada standar. Pakai bolpen warna biru terus dicoret set sama tangan kita. Di situ itu udah termasuk legalisir guys. Jadi semuanya itu dokumen fotokopian itu cuma butuh kita gituin aja guys. Bayangkan, mudah kan guys. Jadi mereka tuh pasti percaya dengan kita gitu. Semudah itu gitu. Lanjut ke registrasi kan tadi. Nah registrasi apa aja? Ada 2, karena aku di sini kan beasiswa kan. Jadi yang pertama International Student Affair, itu kayak daftar kayak registrasi ulang, daftar ulang kalau kita tuh mahasiswa di sini dan kita udah nyampe di sini gitu. Terus kita mahasiswa apa, mahasiswa jurusan mana, kayak gitu-gitu doang guys. Jadi ngisi form, terus ngasih fotokopian tadi yang aku bilang. Terus ya udah selesai gitu kan. Habis itu dikasih kayak dokumen, suruh apa namanya, buat ATM, salah, student card, kartu mahasiswa kayak gitu. Ya udah kita dikasih surat pengantar buat student card. Nah tapi belum ke student card dulu guys, jadi langsung ke student financial aid. Jadi student financial aid itu yang ngurus konfirmasi beasiswa kita gitu kan guys. Jadi ya tadi kan aku bilang kenapa aku bawa duit 20 juta guys, kenapa aku bawa duit 20 juta ya, itu karena beasiswanya tuh nggak langsung cair gitu guys, jadi nggak langsung diberikan ke kita waktu kita datang. Jadi aku jaga-jaga kalau misal aku disuruh bayar SPP pertama, atau aku disuruh apa namanya, hidup sendiri dulu selama 3 bulan gitu. Jadi aku bawa uang 20 juta itu buat jaga-jaga. Nah terus habis itu udah kan kayak konfirmasi, kayak tanda tangan kontrak lagi, bawa kayak perjanjiannya dibawa pulang, terus dikasih apa namanya, kayak apa sih namanya yang materai itu, tapi materainya sini guys. Jadi ya sama aja, ada 6.000 nya 3.000, tapi saya ingatku itu nggak sampai 6.000 guys, ratusan gitu saya ingatku, lupa aku udah lama guys. Nah itu udah kan. Terus habis itu kita ke bank. Jadi ke bank ngapain? Ngurus student card. Jadi student card di sini itu kan udah kerjasama dengan bank kan guys. Jadi kalau student cardnya itu banknya yang bekerja sama itu namanya Bangkok Bank gitu kan. Ya udah aku kesana urus student card. Ya cuma ngasih paspor sama ngasih surat pengantar. Surat pengantar yang tadi dibuatin. Udah, jadi nggak sampai sejam gitu lah, asal antriannya nggak panjang ya guys. Jadi itu udah selesai gitu kan, udah bikin.
dapat deh, kita dapat buku tabungan juga. Jadi soalnya itu kan ATM kan, jadi kita dapat student card yang bisa berfungsi sebagai ATM juga, sama dapat tabungan Bangkok Bank gitu kan. Saldo minimalnya berapa ya kalau nggak salah 500 baht kali ya, pas 1000 baht, 500 baht kayaknya. Lanjut guys, jadi yang penting itu student card dulu guys, soalnya student card ini untuk registrasi yang lain. Nah selanjutnya setelah kita punya student card, itu kita balik ke financial affair, financial aid. Jadi urus yang tadi, urus beasiswa. Soalnya untuk kan di student card itu ada nomor NIM, nomor induk mahasiswa ya, itulah dan NIM kita gitu kan guys. Ya udah langsung ke student financial aid lagi. Nanti mereka bakal ngasih surat pengantar untuk buat akun bank lagi guys. Jadi ini tuh buat untuk beasiswanya guys. Beasiswanya itu akun banknya namanya Krungthai Bank, Krungthai Bank atau KTB gitu. Nah jadi kita buat lagi guys, kita KTB lagi gitu kan, ke bank lagi. Nah kita buat account bank ya dengan surat pengantarnya, sama ya udah mereka udah kerja sama gitu kan. Jadi dan waktu itu tuh bukan aku aja yang ngurus, jadi banyak mahasiswa baru yang ngurus juga. Jadi ya sama aja lah, jadi mereka udah paham gitu kan. Walaupun kadang-kadang di banknya itu kadang-kadang tuh yang bisa bahasa Inggris lainnya itu cuman satu teller doang, dan itu yang dilayani kan banyak kan. Jadi kadang-kadang ya ngomongnya pakai bahasa isyarat gitu. Soalnya waktu itu kan aku belum bisa pakai bahasa Thai sama sekali, sampai sekarang pun nggak bisa sih. Maksudnya dulu kan bener-bener nggak bisa, cuman sawadika, kabunka gitu-gitu doang kan. Kalau sekarang kan dia agak paham dikit lah guys, paham perkata guys. Kalau kalian panjang nggak paham. Oke, lanjut ke lanjut ya guys. Lanjutannya itu udah kan, student card udah, bank account udah. Lanjutannya adalah ospek guys. Tapi waktu itu aku datangnya itu telat guys. Kenapa kok telat? Soalnya LOE, ingat kan LOE yang paling penting itu, yang pernah aku ceritain di video sebelumnya, jangan lupa ditonton dulu karena itu sangat penting. Jadi LOE ku yang dikirim dari Thai ke Indo itu lama guys datangnya, biasanya rumahnya tuh 10 hari, 7 hari gitu kan. Nah waktu itu gara-gara aku tuh barengan sama lebaran guys, jadi ya kalian bisa bayangin kan, banyak banyak liburan, udah gitu banyak paketan yang baju-baju yang numpuk gitu kan. Jadi ya lama guys gara-gara itu, sampai aku itu ya datang ke kantor posnya yang di Gresik gitu guys buat ngambil, karena sebenarnya tuh udah di Gresik tapi nggak mau dikirim gitu guys, gara-gara liburan guys, bukan liburan sih waktu itu, gara-gara lebaran kayaknya. Jadi antriannya tuh banyak gitu kan. Ya udah aku ambil gitu kan ke Gresik, soalnya itu penting, aku ngomel-ngomel gitu kan kayak mama. lanjut habis itu ya udah kan LOE itu penting. Nah LOE ku telat, makanya aku datangnya telat. Udah ospeknya itu di sini nggak berbulan-bulan kayak di Indo gitu guys. Jadi ospeknya itu kalau nggak salah cuma 2 hari apa 3 hari guys. Jadi isinya ngapain? Bukan disuruh bikin topi, bikin name tag dan lain-lain. Jadi isinya tuh cuma dikenalin kampusnya, terus kayak culture exchange. Jadi kan ada banyak international student kan guys, jadi kayak culture exchange. Jadi kayak misal di Indo culture-nya gimana, ini di Myanmar, di Filipina, di sini itu culture-nya gimana, dan kita itu gimana. Terus ada juga kayak beberapa jam itu kayak bahasa Thai, jadi kayak belajar bahasa Thai di ospek loh guys, keren kan. Di ospek ada belajar bahasa Thai guys, itu cuman kayaknya 2 jam apa 3 jam gitu di rundown-nya. Aku cuman bisa lihat di rundown-nya gitu, dan itu ya kayaknya enggak, ya paling ya setelah belajar waktu pulang lupa gitu. Oke lanjut, jadi ospeknya kayak gitu aja, terus kayak keliling-keliling kampus, ngenal-ngenalin kayak fitur fasilitas kampus kayak gitu guys. Nah jadi aku ospeknya skip guys. Apa itu artinya kita harus ikut ospek tahun depan? Enggak guys, gak wajib guys, gak wajib. Jadi ospek itu cuma kayak bantu kita untuk mengenali kampus kita gitu doang guys sebenarnya. Jadi nggak wajib, apalagi kalau nggak bisa datang gitu kan. Terus lanjut ke, nah udah kan, habis itu ketemu acan lagi, kayak diskusi tentang kredit yang diambil, kayak kredit itu SKS apa sih itu namanya, mata kuliah yang diambil, berapa SKS dan lain-lain. Diskusi sama acan pembimbing kita, jadi diskusi. Terus habis itu kayak kita kayak KRS-an dari istilahnya kalau di Indo ya, KRS-an sama aja guys, tapi karena masih maba, masih semester pertama, KRS-nya itu
belum tahu kan gimana caranya gitu kan, jadi kita minta bantuan ke hub, jadi kayak ada asistensi di hub gitu. Hub itu kayak ya HUB kayak menghubungkan kali ya, nggak tahu apa sih nama singkatannya, nggak tahu guys, kalian tahu nggak? Kalau tahu kalian tulis di komen bawah ini ya. Makasih. Lanjut, ya udah kan, udah selesai urus registrasi. Nah terus hal yang harus dibayar pertama itu adalah apa itu namanya, apa sih namanya, jaminan kesehatan, apa sih jaminan kesehatan, apa sih namanya, ya itulah guys yang berhubungan dengan kesehatan, itulah 2000 baht kalau nggak salah sayangnya. Jadi itu karena belum dapat uang beasiswa, bayar pakai uang saku tadi gitu kan. Jadi aku utang orang tuaku, nanti aku bilang nanti kalau udah dapat uang beasiswanya aku kembaliin, aku transfer balik gitu guys. Bukan guys, soalnya kan belum kerja kan waktu itu, jadi 20 juta guys, 20 juta guys, duit dari mana? lanjut ke, nah waktu itu tuh belum ada covid guys, berita baiknya guys, jadi ada welcome party-nya guys. Jadi tadi kan ospek itu kan satu kampus kan guys, nah ini selanjutnya ada welcome party ini jadi kayak sefakultas aja gitu, satu fakultas, dosen-dosen satu fakultas sama kayak senior satu fakultas sama mahasiswa baru satu fakultas itu dikumpulin di satu bank. Nah waktu itu welcome party-nya itu kebetulan barengan sama dengan Y-Crew Day. Y-Crew Day itu apa? Y-Crew itu kayak hari guru gitu loh, hari Y-Crew Day itu kayak hari gurunya sini gitu guys. Jadi ya ternyata guys kalau di sini tuh kayak bawa, kayak dikasih bunga-bunga gitu, karena kan nggak tahu kan, jadi aku nggak bawa apa-apa. Jadi aku datang dapat kuenya enak sekali. Terus habis itu ya kayak ada event, ada kayak terima kasih, ucapan terima kasih. Terus habis itu ada pengumuman best student, apa namanya ya, best student ya, cowok cewek gitu, karena kebetulan senior lab yang sama satu acap dengan gue itu best student guys, cowok gitu, mantap, pinter ya karena hal itu jadi acanku bilang ke aku kayak gini, Bella kamu juga harus bisa kayak gitu. What? Yes ya, itu kayak burden gitu, kayak guan di otak gua tuh guys. Lanjut ya, itu Y Good Day, jadi kan ada congratulation ke siapa namanya best student, terus habis itu ada juga congratulation ke scholarship, jadi kayak penerima scholarship awardee atau penerima beasiswa kayak aku, termasuk aku itu disuruh baris guys sesuai urutan masuknya gitu. Terus habis itu ada waktu itu ada 4 macam beasiswa gitu guys, aku lupa apa aja, ada KIS muah bukan gitu ya guys, jadi ada KIS kalau nggak salah sih, lupa kak, kartu ini sekolah sehat ya, itulah guys, aku lupa guys, ada 4 termasuk beasiswaku, terus kemudian Petra Prajom yang reguler sama yang beasiswa apa sih itu, kayak negara-negara yang berhubungan dekat dengan Thai kayak gitu, aku lupa guys ya. Itu habis itu udah kan welcoming party, habis itu yang terakhir itu kayak ngasih hadiah ke acan-acan, ke dosen-dosen, terus kenalan sama dosen-dosen bagi yang belum kenal. Terus habis itu ngapain guys ya, kayak acan-acannya itu kayak ngasih doa, kayak misal semoga ini kamu nanti jadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang ya kayak gitu lah guys, diberkati gitu lah guys, di blessing kayak gitu lah guys, jadi didoakan orang tua kita di sini. Nah udah nih guys, selesai, terus udah selesai gitu doang guys, gitu doang ya, easy kan, easy peasy. Terus jangan lupa untuk kenalan dan kayak teman sebanyak mungkin waktu hari itu, karena waktu hari itu tuh kayak kumpul semua anak-anak dari international student yang nggak satu jurusan sama kita tuh kumpul semua. Jadi kalau bisa ya kita menambah teman dari berbagai belahan negara gitu kan guys. Oke meh, jadi itu easy banget, nggak ribet gitu loh guys. Padahal ketakutanku waktu dari Indo itu, waduh ini ntar jangan-jangan ribet kali kayak di Indo. Kalau di Indo kan wah ribet sekali gitu kan, negara sendiri aja seribet itu. Padahal di sini loh kita sebagai mahasiswa asing, foreigner aja itu easy peasy, cuma 2 hari kelar gitu loh ngurus registrasi itu ya. Mungkin kalau di Indo harus diperbaiki sistemnya kayak gitu ya guys. Nah itu aku juga makanya gara-gara di Indo itu ribet waktu aku S2, S1 itu kan ribet banget. Karena di Indo itu ribet, jadi aku bayanginnya waktu ke Thai, apalagi ini bukan negaraku sendiri dan aku harus ngurus banyak hal kayak dokumen luar negeri dan lain-lain, itu bakal lebih ribet gitu guys, bakal lebih ribet dari Indo. Tapi ternyata kenyataannya cuma 2 hari selesai, easy peasy meh. Oke.
thank you for watching. I hope you guys enjoy this video. I hope you guys like this video, and I hope this video is helping you guys. And thank you very much again. Don't forget to follow my Instagram, Bellaism, and see you next video. Bye bye.